Biarlah asam sulfat saja yang mengancam ibu hamil, Gibran. Jangan lagi memberikan susu kepada anak-anak dengan jenis yang tidak pantas bagi tumbuh kembang anak. Sahabat perubahan, mitos penyelenggaraan pemilu dan sanksi-sanksinya. Calon Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dilaporkan Bawaslu karena menghadiri acara silaturahmi nasional Silatas 2023. Di situ Gibran memperkenalkan visi misi dan gagasannya, juga ajakan untuk memenangkan Gibran di Pilpres. Laporan dugaan pelanggaran pun diajukan ke Bawaslu bersamaan dengan pelanggaran mobilisasi kepala desa untuk mendukung Gibran di Pilpres 2024. Dukungan aparatur desa kepada salah satu kandidat memang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka jika terbukti memobilisasi aparatur desa untuk kampanye dan pemenangan, maka Gibran terancam mendapatkan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Fakta atau mitos tergantung arah mata angin. Gibran tidak akan mungkin didiskualifikasi. Dan ini sudah jadi rahasia umum. Sejarah pilkada di Indonesia, 10 keputusan Bawaslu yang mendiskualifikasi paslon, 7 ditolak oleh KPU dan 3 diterima. KPU melakukan penyelidikan ulang. Dan 3 putusan itu yang diterima, ya maklumlah, jejak digitalnya membuat kita geli. Karena semua orang paham, Bawaslu lah menurut undang-undang yang punya kewenangan menyelidiki dan memutuskan diskualifikasi paslon dan kemudian merekomendasikan KPU. Dan KPU hanya melaksanakan. Yang terjadi, entah undang-undang dari mana yang dipakai oleh KPU untuk melakukan penyelidikan ulang. Jadi kalau dipikir-pikir, ya, Bawaslu soal sanksi yang akan diberikan ke Gibran jangan-jangan sebatas narasi atau hanya mitos. Setelah mobilisasi Kades, kita masih ingat ulah Gibran September 2023 lalu saat masih mesra dengan Ganjar Pranowo. Apa kata Bawaslu saat itu? Bawaslu tidak memberi sanksi ke Gibran soal dukungan ke Ganjar, cukup dibina saja. Beginilah kalau Bawaslu yang oleh berbagai pihak mengusulkan perubahan nama lembaga ini menjadi Badan Pengawas Anies Baswedan alias Bawasnis. Oke, 1 Desember lalu, minggu lalu, kembali Gibran berulah melibatkan anak-anak dalam kampanye pilpresnya. Bawaslu diam, Bawaslu tenang dan diam. Diam dan tenang, dan setelah mendapat tekanan dari bawah, atas, muka, belakang, kiri, kanan, Bawaslu baru berkomentar hampir seminggu setelahnya untuk bersedia untuk menyelidiki. KPAI sampai turun tangan dan hanya bisa menegur Gibran yang melibatkan anak-anak. Terpaksa netizen pun menyatakan Bawaslu bisa kena asam sulfat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan di Car Free Day minggu lalu. Alih-alih menurunkan angka stunting, Gibran membagikan susu kemasan yang tidak cocok bagi anak. Dr. Tifa pun menyatakan Gibran jangan berkampanye konyol. Pasalnya, susu UHT kemasan yang dibagikan Gibran mengandung gula sangat tinggi, sebesar 9.000 sampai 12.000 mg per kemasan. Harusnya Gibran tidak konyol saat berkampanye. Biarlah asam sulfat saja yang mengancam ibu hamil, Gibran. Jangan lagi memberikan susu kepada anak-anak dengan jenis yang tidak pantas bagi tumbuh kembang anak. Nah, sahabat perubahan, ayo bersama kita sampaikan kepada KPU dan Bawaslu bahwa biarlah pemilu ini berjalan sesuai koridor aturannya. KPU fokus ke aturan yang mengikat dalam pelaksanaannya. Bawaslu pun bergerak sesuai fungsi dan kewenangannya. Semoga Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, bukan Bawasnis, Badan Pengawas Anies. Oke, salam perubahan.